Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Sherly Margaretha Susanto. Aku dari kelompok 4. Di sini aku berperan sebagai moderator 1 yang akan menjelaskan tentang beberapa poin penting. Yang pertama yaitu definisi SPT, fungsi SPT, dan prosedur penyelesaian SPT. Oke, kita mulai dari definisi SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran dan perhitungan objek pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan yang ada. Untuk fungsi SPT sendiri ada 3, yaitu yang pertama melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak, yang kedua melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak, dan yang ketiga melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak. Dan untuk poin terakhir yang akan saya jelaskan adalah prosedur penyelesaian SPT. Prosedur penyelesaian SPT sendiri ada 3 poin utama, yaitu yang pertama, wajib pajak mengambil sendiri surat di tempat yang disesuaikan. Yang kedua, wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT menggunakan satuan mata uang. Baik, untuk penjelasan materi berikutnya, mari kita lanjut kepada moderator kedua. Terima kasih. Hai, kenalin nama aku Naila Putri Garani sebagai moderator 2 dan di sini aku akan jelasin tentang jenis-jenis SPT. Yang pertama itu ada SPT massa. Kalau SPT massa itu untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Dan yang kedua ada SPT tahunan. Nah, kalau SPT tahunan itu untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak dalam suatu tahun pajak. Terus setelah itu ada jenis-jenis formulir SPT. Yang pertama ada SPT 1770 SS, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta setahun. Dan yang kedua ada SPT 1770 S, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan brutonya mencapai 60 juta. Lalu yang ketiga ada SPT 1770, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas. Wajib pajak juga dapat melakukan penundaan atau perpanjangan SPT. Wajib pajak hanya tinggal memberikan alasan-alasan penundaan penyampaian SPT tahunan, memberikan surat pernyataan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun, dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang kepada Direktur Jenderal Pajak. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nabila Aulia Wisnu. Aku sebagai moderator 3 di sini. Aku ingin menjelaskan tentang pengertian SSP. Apa sih SSP itu? SSP atau surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau BUMN. Lalu, SSP mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, sebagai sarana untuk membayar pajak. Yang kedua, sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Lalu, di mana sih tempat pembayaran dan penyetoran pajak? Yang pertama yaitu bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Yang kedua bisa melewati kantor pos. Dan yang ketiga adalah melalui bank-bank BUMN dan BUMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Maulidi Chandra selaku anggota kelompok dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengapa SPT dan SSP penting bagi wajib pajak. Surat setoran pajak sangat penting keberadaannya karena berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak. SSP dianggap sah apabila sudah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau jika sudah divalidasi pembayarannya oleh pihak berwenang. Yang kedua, ada batas penyetoran SSP. Pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk yang dibayarkan sendiri, maka batas penyetorannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga adalah sanksi apabila terlambat menyampaikan SPT. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP, SPT tahunan pribadi dikenakan sanksi sebesar 100.000, sedangkan SPT tahunan badan dikenakan sanksi sebesar 1 juta rupiah.